Bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken Takmir Masjid Al-Firdaus, ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken para bapak, para ibu sedaya ingkang minulya. Monggo kita bika kajian kitab Minhajul Arifin dalu menika kanthi sareng-sareng maos Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa nakhussu khususan ila hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sedaya binaringan dipun paringi nikmat sehat, nikmat afiat, dipun paringi istiqomah nglampahi kesainan pados ridho lan rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini mengatakan ra'su malihim al-iftiqar wa nizamu amrihim al-ittirar. Setelah kemarin kita belajar bersama, mengkaji bersama tentang apa itu makna dari niat, apa itu makna dan hakikat dari
syukur. Malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa modal kita hidup, modal kita menjalani kehidupan, selain kita memiliki kesadaran untuk ikhtiar, untuk berusaha, untuk berupaya semaksimal mungkin dalam menjalani takdir kehidupan, kita juga harus memiliki al-iftiqar. Iftiqar niku nopo? Iftiqar itu rasa butuh yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang banyak sekali bisikan-bisikan dari hawa nafsu kita. Kadang kita terlena, kita merasa diri kita yang paling hebat, diri kita yang paling mampu, diri kita yang paling segala-galanya. Lalu kita melupakan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah dhaif, adalah apes, lemah. Maka cara kita untuk terus menjaga kesadaran kita supaya jiwa kita selalu terhubung kepada Allah dalam melakukan kegiatan aktivitas kehidupan apapun, hati kita ini harus terus tawakal. Jadi raga fisik kita bekerja, tetapi jiwa dan hati kita selalu kita sambungkan, kita pasrahkan kepada Allah. Kalau selama ini yang kita fahami terbalik, jadi kita ikhtiar dulu, kita lakukan semaksimal mungkin sampai mentok, lalu setelah mentok kita baru pasrah. Sebenarnya menurut Imam Al-Ghazali tidak demikian. Yang benar adalah antara ikhtiar dengan tawakal itu harus berjalan beriringan. Raga fisik kita melakukan ikhtiar. Ikhtiar itu dari akar kata khiyar, yang maknanya adalah pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kita semua ini sebenarnya selalu diberikan pilihan-pilihan oleh Allah. Tergantung bagaimana cara kita memilih, bagaimana cara kita menimbang. Nah, semua itu harus kita timbang dengan mizanus syariah. Apapun yang kita lakukan supaya hadir keberkahan, supaya hadir kesejahteraan, supaya hadir keselamatan dalam pilihan hidup kita, jangan pernah meninggalkan syariatnya Allah. Jangan pernah kita meninggalkan mana yang halal, mana yang haram. Harus betul-betul kita perhatikan. Kenapa? Karena syariat Allah ini semuanya bermuara bagi kemaslahatan hidup manusia. Allah menciptakan syariat itu bukan kembali kepada Allah, tetapi Allah menciptakan syariat itu untuk keamanan, kemaslahatan, kedamaian kehidupan manusia. Maka melakukan apapun, mengambil keputusan apapun, wazin bizinatis syar'i, timbanglah dengan timbangan syariat. Ini pentingnya kita melakukan kajian bersama, tukar kaweruh,
sehingga apa? Kita bersama-sama di dunia menjadi saudara, sampai nanti di akhirat di surga kita juga akan bertemu sebagai saudara. Nah, kembali lagi pada pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, ketika kita melakukan sebuah aktivitas kegiatan apapun, maka antara ikhtiar fisik kita yang bergerak, tetapi di dalam jiwa dan hati kita selalu ada rasa tawakal, rasa pasrah kepada Allah. Kalau hal ini sudah mulai kita tradisikan, kita biasakan, insya Allah kita akan nyaman. Ketika berhasil, kita tidak kemudian menjadi sombong. Ketika kita diberikan kegagalan oleh Allah, kita tidak mudah mengalami mental down, tidak mudah mengalami trauma, tidak mudah mengalami rasa putus asa. Ini pentingnya kita melakukan keselarasan dan keseimbangan antara ikhtiar dengan tawakal, kita jalankan secara bersama-sama dalam semua hal. Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa nidhamu amrihim al-ittirar ilmuhum dawa'uz dzunub, bahwa orang-orang yang sudah dekat kepada Allah adalah orang yang mampu memberikan obat, mampu menyembuhkan seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Artinya apa? Bahwa kalau kita ingin kehidupan kita diberikan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, maka kita harus melatih diri kita supaya menjauhi hal-hal dosa dan maksiat. Jadi dalam bahasa psikologi itu ada satu istilah namanya racun mental. Dosa itu ibaratnya seperti nokta hitam. Ketika kita terbiasa melakukan dosa, baik itu kecil maupun apalagi yang besar, maka noktah itu akan menutupi kaca batin kita. Ketika kaca batin kita, kaca kalbu kita, kaca hati kita tertutupi oleh noktah-noktah hitam itu, maka kita melihat apapun itu akan semakin blereng. Blereng niku napa? Samar. Delok urip niki tambah blereng, tambah samar. Sebab apa? Sebab kaca hati kita ini semakin apa? Semakin hitam, tertutupi oleh noktah-noktah dosa yang kita lakukan. Karena itu kalau kita merenungkan sholawat, ada sholawat yang terkenal sebagai sholawat tibbil qulub, atau dalam istilah yang lain terkenal sebagai nurul basor. Sholawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi termasuk bagaimana kita membersihkan kaca batin kita dari noktah-noktah dosa, itu salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Karena sholawat itu mampu untuk apa? Memberikan obat bagi hati yang sakit. Hati yang sakit itu ciri-cirinya apa? Hati yang selalu menyimpan dendam, hati yang selalu menyimpan iri dan dengki, hati yang selalu menyimpan emosi dan kemarahan, hati yang selalu kemrungsung dan dogo-dogo,
Hati yang tidak pernah merasa cukup, yang ada adalah rasa kurang dan kurang. Ini tanda bahwa hati kita ini sedang sakit. Karena itu termasuk sejarah dari sholawat ini adalah bagaimana sholawat itu bisa menjadi obat, menjadi penawar bagi hati yang sedang sakit. Jadi manusia itu karena diciptakan oleh Allah, ada jasad, ada raga, juga ada jiwa. Kadang ada orang yang sakit raganya tapi sehat jiwanya. Tetapi sebaliknya, kalau melihat fenomena kehidupan, melihat zaman yang semacam ini, kelihatannya tampaknya banyak orang yang sehat fisiknya tapi sakit hatinya, sakit mentalnya. Kalau bahasa kerennya itu anak-anak Gen Z nopo tantrum. Jadi tantrum niku kesurupan tapi gak ngerti. Tiba-tiba moodnya jelek, tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba ingin bertengkar, tiba-tiba macam-macam. Nah, kadang melihat fenomena zaman semacam ini, kula kathah merenung. Niki janjane tondone nopo? Kenapa banyak orang yang tantrum? Tiba-tiba kesurupan, ngamuk, gak jelas, moodnya jelek, selalu hawane mboten kepenak, hawanya ndak tenang. Nah, ini kita kembalikan pada bagaimana kita mampu untuk membangun sekuritas, membangun keamanan jiwa dan batin kita. Karena apa? Kunci dari menghadapi situasi hari ini adalah dengan kemurnian hati, dengan kebeningan hati, dengan kejernihan hati, kita akan tenang menghadapi apapun. Termasuk sholawat tadi, setelah tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, secara zahir kita sehat, secara batin kita tersembuhkan, wa nuril absari wa dhiyaiha, cahaya sholawat itu akan memurnikan, menjernihkan batin kita, sehingga ketika pikiran kita jernih, pikiran kita murni, batin kita jernih, batin kita murni, kita melihat apapun dengan kemurnian, dengan kejernihan, dengan kebeningan. Akhirnya urip niku sekeco, tenang, santai, boten grusa-grusu, boten gege mongso, boten gampang kemrungsung. Jadi semua itu kembali kepada diri kita. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami, mengetahui hakikat dirinya, niscaya dia akan memahami dan mengetahui hakikat Tuhannya. Di dalam diri kita, Allah memberikan anugerah. Apa anugerah yang Allah berikan? Yaitu berupa naluri. Apa Bu? Naluri. Kalau dalam istilah ilmu tasawuf namanya nafsu. Maka kenapa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita untuk terus memurnikan dan membersihkan jiwa kita. Salah satu ayatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
orang-orang yang mau untuk membersihkan jiwa, membersihkan kaca batinnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang merdeka, orang yang bahagia. Al-falah bisa dimaknai sebagai kebahagiaan yang sejati, bisa dimaknai sebagai kemenangan yang sejati, bisa dimaknai corot yang Jawi niku nggih wong urip sing bejo. Urip sing napa? Sing bejo. Nah, memahami diri itu dengan cara bagaimana? Bagaimana kita mampu untuk mengelola hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini ada 5 atau 4 plus 1 hawa nafsu yang setiap hari selalu mengendalikan diri kita. Kalau kita memahami satu persatu hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, lalu kita mampu mengendalikannya, menatanya, insya Allah hidup kita akan tertata. Apa bentuk dan jenis hawa nafsu itu? Yang pertama disebut sebagai nafsu sufiyah atau nafsu mulhimah. Maknanya apa? Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana adalah naluri kehadiran. Nafsu itu seperti termometer, Pak. Ngertos nggih? Termometer itu kadang kan muncak, kadang-kadang turun ke bawah. Ketika nafsu kita sedang naik niki nggih boten pas, berbahaya. Atau ketika nafsu kita ini turun ke bawah niki nggih sami mawon berbahaya. Sing sae ketika dalam posisi yang seimbang, yang sedang-sedang saja. Nah, indikatornya apa? Ciri-cirinya apa? Nafsu sufiyah ini, naluri kehadiran ini. Setiap kita semua pasti memiliki daya, memiliki dorongan untuk hadir memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Minimal ada dorongan kita bermanfaat di tengah keluarga kita. Ketika nafsu kita sedang naik ke atas, ini kita pasti banyak melakukan apa? Membakar diri. Membakar diri. Contoh sing nyata napa Bu tenggene kehidupan sehari-hari. Kadang kita niki wonten tiyang nek kalih keluargane niki los, ngertos los nggih. Wis pokoke dijor kabeh. Sak jaluke, sak pingine dicukupi kabeh. Tapi ketika kita dimintai tolong oleh sahabat kita, oleh saudara kita, kadang mikire 1000 kali. Iki tak ewangi pura yo, tak bantu pura yo. Jadi nek kalih keluargane los-losan, nek kalih rencange, kalih tonggone mikir. Wonten sing sebaliknya, nek kalih keluargane pelite masya Allah, nek kalih rencange jor-joran. Wonten boten niki, Pak? Kata. Nah, ketika naluri kita sedang naik ke atas, berarti tandanya kita belum stabil. Sebaliknya, ketika naluri kehadiran kita sedang turun ke bawah, kita menjadi orang yang sangat egois. Karo keluargane yo ora peduli, kalih tonggone koncone dulure napa malih. Sing penting awakku kepenak, sing penting uripku kepenak, wong liya mbuh sak karepe dhewe. Ini tandanya naluri kita sedang ngedrop, sedang turun ke bawah.
Lah sing sae kados napa Bu? Sing tengah-tengah. Prakteknya pripun? Untuk urusan keluarga bagaimanapun ini adalah prioritas. Tetap dicukupi sesuai kebutuhan. Tapi jika kita dibutuhkan oleh sahabat kita, oleh masyarakat kita, oleh tetangga kita, maka kita pun juga semampunya memberi dan membantu. Niki untuk menstabilkan, menyelaraskan naluri yang ada di dalam diri kita. Itu praktek yang bisa kita lakukan, ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk membangun keseimbangan demi keseimbangan secara zahir. Nah, secara batin itu ada zikirnya, yaitu dengan zikir subhanallah. Jadi pada saat kita setelah sholat, lalu kita membaca zikir subhanallah, 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 itu cukup kita niatkan, ya Allah kaula zikir subhanallah, niate kangge noto, kangge ngemong, kangge menyelaraskan nafsune kula, nalurine kula sing jengene naluri kehadiran. Jadi beda zikir yang kita fungsikan sesuai dengan fungsi dan tempatnya dengan zikir yang tidak kita fahami. Benten, dampaknya juga akan berbeda. Maka nanti ada satu hadisnya Kanjeng Nabi yang akan menjelaskan semua itu. Maka di dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi namanya Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir yang biasa kita lakukan, kita praktekkan setelah sholat maktubah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, sebenarnya fungsinya untuk menata nafsu kita. Kalau nafsu kita tertata, otomatis hidup kita akan tertata. Maka zikir-zikir aurat-aurat yang kita baca setelah sholat itu langsung ijazahnya, sumbernya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa kita langsung praktekkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari untuk terus melakukan penyelarasan secara zahir. Lalu setelah sholat maktubah, pada saat kita berzikir subhanallah, subhanallah, kita niatkan untuk menata hawa nafsu kita. Lalu ada lagi nafsu yang kedua yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah itu maknanya adalah naluri perasaan. Kadang-kadang kita niki perasaannya jejeg napa mboten? Mboten jejeg nggih. Seneng, tiba-tiba susah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba takut, tiba-tiba yakin, mantep. Ini setiap menit, setiap detik pasti akan kita rasakan. Maka bagaimana kita memahami kerja naluri yang ada di dalam diri kita? Apa indikatornya? Apa tanda-tandanya? Pada saat nafsu kita, naluri perasaan kita sedang naik ke atas, itu pasti kita akan dikuasai penuh oleh perasaan kita. Contohnya napa Bu? Ada satu peristiwa, wonten tiyang untuk musibah, meninggal, ditinggal wafat oleh saudaranya. Saking sedihnya sampai gak doyan mangan,
sampai ora gelem metu saka kamar, sampai ndak mau bertemu dengan siapapun. Wonten napa mboten? Banyak. Saking sedih sampai gak gelem mangan. Karena apa? Dia betul-betul dikuasai oleh nalurinya, sing jengene naluri napa? Perasaan. Sebaliknya, fakta kehidupan yang bisa kita amati, wonten tiang sing seneng sampai senenge kebablasan. Wonten apa mboten? Kathah. Nah, ketika naluri kita sedang naik ke atas, tandanya kita akan dikuasai oleh perasaan kita. Niki nggih boten sae. Wong sing misalnya ndelalai jatuh urusan ekonomi, kalau dia masih dikuasai oleh rasa putus asa, rasa sedih, rasa menyesal, dan tidak segera melakukan move on, kira-kira saaki nopo boten? Saaki, terlalu sedih, terlalu putus asa, terlalu menyesal, nek sejam rong jam boten nopo-nopo. Tapi nek sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, kados nopo. Nah, ini kerja dari naluri kita, perasaan kita. Sebaliknya, ketika naluri kita sedang down, sedang turun ke bawah, ciri-cirinya apa? Kita menjadi manusia yang tidak memiliki perasaan. Nek cara Jawa wong sing mentolo, wong sing tegelan. Niki terjadi napa mboten? Terjadi di mana-mana. Tegel kalih dulure, tegel kalih koncone, sampai tegel kalih keluargane terjadi. Itu karena efek nafsu, naluri yang tidak dikendalikan, tidak dikontrol dengan baik. Bahkan ketika jenengan ningali berita-berita kriminal, menungso kok tegel mateni wong, menungso kok tegel begal, menungso kok tegel ngerampok, kadang-kadang ada anak yang dibunuh secara hidup. Itu karena nalurinya bermasalah, nafsunya bermasalah. Bahkan orang yang tega untuk membunuh, itu dalam bahasa psikologi napa? Wong sing kejam niku lho, psikopat. Orang psikopat itu kalau didiagnosa secara psikologis, itu pasti naluri perasaannya bermasalah. Jadi sampai membunuh orang dan dia merasa puas tanpa ada rasa penyesalan apapun. Niki nggih bahaya. Maka bagaimana cara kita untuk mengatur perasaan kita yang kadang naik turun niki? Nek wayah susah yo sak madyone, nek wayah seneng nggih sak madyone. Susah boleh, wong itu manusiawi. Boten saged Pak kita menghilangkan rasa susah dalam diri kita. Tapi kita punya kemampuan untuk mengontrol rasa susah itu. Wis cukup sejam ae aku susah. Bariku aku kudu seneng, kudu semangat maneh. Seneng nggih ngoten, cukup senengku iki 2 jam 3 jam. Setelah itu saya harus kembali lagi. Jadi seluruh kerja dari perasaan itu kita punya kekuatan untuk mengontrol dan menyelaraskan. Jadi akhirnya urip niki nggih biasa. Kados ibu-ibu nek wayah nyambel, sambel niku pedes napa mboten Bu? Sambel niku pedes, tapi kenapa kok nek diicipi dipangan yo enak? Kaya uripe menungso. Jadi ketoke uripe pedes, tapi nek wis biasa yo nyatane nikmat. Iki napa mboten? Uripe pedes Pak, yo pedes tapi yo biasa. Pedes-pedes lah nek sambel nyatane dipangan yo
yo enak, sebab opo wis biasa, bisa mengontrol diri, bisa menata dan mengendalikan perasaan. Niki cara kita secara zahir untuk melatih keselarasan dan kestabilan perasaan yang ada di dalam diri kita, atau yang disebut sebagai naluri perasaan. Secara batin, secara rohani, cara kita untuk menyelaraskan naluri perasaan ini dengan zikir alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu kan melambangkan syukur. Apapun kita terima, seneng yo ditompo, yo dinikmati, susah yo ditompo, yo dinikmati, yo disyukuri. Itu laku atau praktek dari alhamdulillah. Jadi setelah sholat, setelah zikir subhanallah, kita lanjutkan alhamdulillah dengan niat, ya Allah, kanthi zikir alhamdulillah niki kula niati kangge nata menyelaraskan naluri perasaane kawula, ben boten gampang galuh, ben boten baperan nek cara tiyang sakniki. Lajeng yang ketiga, ada lagi nafsu yang ada di dalam diri kita yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai naluri keakuan atau nafsu ammarah. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi naluri ego atau keakuan ini bisa kita baca dengan model tadi, termometer. Ketika orang keakuannya, egonya tinggi, ini bahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang keakuannya tinggi pasti dirinya itu merasa segala-galanya, dirinya yang paling hebat. Aku yang paling hebat, aku yang paling soleh, aku yang paling kaya, aku yang paling segala-galanya. Kalau tidak ada aku, tidak akan ada jalan ini, tidak akan ada masjid ini, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya ujiannya ketika kita hidup di rumah tangga. Antara suami dengan istri mesti royoan bener. Sing bener aku Pak, ora Bu, sing bener kuwi aku. Ora Pak, sampean sing salah, sing bener tetep wong wedok. Selawase wong lanang iku salah. Ora ya Bu, aku wis ngene, gak tetep wong wedok. Lah niki ego jenenge Bu. Jadi tidak ditabayun dulu, boten dimusyawarahke, tapi langsung menghukumi sampean salah, aku sing paling bener. Nek ora ono aku sampean mesti bingung. Nah, sing lanang nggih ngoten niku lho, nek aku gak kerja sampean terus piye? Ah niki akhirnya sing dadi napa? Masalah sehari-hari. Maka ego niki harus kita kendalikan. Harus kita harus kita tata. Sebaliknya, ketika ego kita sedang turun ke bawah, niki nggih bahaya. Karena apa? Ego yang di bawah atau naluri keakuan yang sedang mengalami apa? Ngedrop ke bawah, yang muncul adalah pasti kita merasa hidup kita ini sia-sia. Orang sudah tidak percaya dengan dirinya, wis uripku wis kaya ngene yo gak popo, tak tompo, aku iki ora iso popo, kemampuanku terbatas. Pernah mboten mengalami perasaan semacam itu? Ketika kita mengalami perasaan itu, tandanya apa? Naluri ego kita itu sedang turun ke bawah, sedang ngedrop. Maka bagaimana baiknya, bagaimana yang paling ideal? Caranya adalah bagaimana kita menselaraskan itu. Jadi bagaimana kita mampu untuk bermusyawarah
berkomunikasi dengan cara yang baik, lalu bagaimana kita sering melakukan tafakur, ngangen-ngangen, bagaimana kita sering melakukan muhasabah. Ini penting untuk menekan ego kita. Bahkan bisa kita lacak sumber dari persoalan keluarga, akar dari persoalan keluarga itu sebenarnya cuma satu, yaitu saling memperbesar egonya masing-masing. Akhirnya gak ketemu. Ketika tidak ketemu, akhirnya apa? Yo wes, urip dhewe, aku urip dhewe, selesai. Ya apa tidak? Maka ini tantangan yang luar biasa. Termasuk bapak-bapak niki. Soalnya kula kan bapak-bapak. Lah, ketika menghadapi istri nggih ngoten, betul-betul kita harus menjaga ego kita. Tapi sekaligus kita harus mendidik istri kita. Niki harus saling apa? Tafahum, saling memahami, saling mengerti, betul-betul saling menerima apa adanya. Niki dalam rangka untuk kita bareng-bareng menyelaraskan ego kita supaya terjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Niki kuncinya di naluri kita, naluri ego itu. Niku secara zahir. Secara batin, maka zikir yang kita niatkan untuk menata naluri keakuan kita adalah dengan Allahu Akbar. Termasuk pada saat kita menghadapi masalah, Pak, uripku iki gak ono apa-apa nih, luwih gede Gusti Allah, ya kan? Masalahku ini gak ada apa-apanya, lebih besar kekuasaannya Allah. Itu harus kita bangun. Ego itu penting. Pada saat kita menghadapi situasi, kita butuh kepercayaan diri, kita butuh keyakinan diri bahwa kita mampu, bahwa Allah lebih besar dari masalah kita, bahwa jiwa kita lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Ini juga penting. Ego harus kita tempatkan pada posisinya yang benar. Jadi untuk menata naluri kehadiran menggunakan zikir subhanallah, menata naluri perasaan dengan zikir alhamdulillah, menata naluri ego keakuan itu dengan zikir Allahu Akbar. Masih ada dua lagi. Nafsu yang keempat, naluri yang keempat oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai nafsu syahwat, naluri kesenangan. Nah, ini juga sumber persoalan hidup manusia. Ketika orang tidak mampu untuk mengendalikan, mengontrol syahwatnya, yang terjadi adalah kehancuran. Karena syahwat ini selalu berkaitan dengan kekuasaan, syahwat itu selalu berkaitan dengan harta, syahwat itu juga selalu berkaitan dengan lawan jenis. Niki kira-kira sing dadekno kerusakan apa tidak? Jenengan tingali ketika ada pilgub pilihan presiden, sing terjadi napa Bu? Konco kalih konco bisa pecah, dulur kalih dulur bisa bermusuhan. Itu karena beda pilihan. Suami istri bisa pisah karena sing wedok digondol jago, sing lanang digondol babon. Urusan harta juga sama. Wah, ngerti koncoku kok perusahaannya tambah gede, aku kok nyaono-nyaene kok ajek kae, ora tambah gede, piye carane koncoku iki gak iso sukses? Itu karena syahwat semua. Maka cara kita untuk mengontrol syahwat kita ini harus seimbang. Ketika syahwat kita sedang naik ke atas, itu tadi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu karena tidak mampu mengontrol syahwat. Ketika syahwat kita sedang down, sedang turun ke bawah, juga bahaya.
Karena kita makan itu ya karena dorongan syahwat. Orang menikah juga karena dorongan syahwat. Orang tidak punya syahwat pasti akan mati, tidak bisa hidup. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyelarasan. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan kulu washrobu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan sampai berlebihan. Makan berlebihan pasti menjadi penyakit, minum berlebihan pasti menjadi penyakit. Ini juga karena syahwat. Sebaliknya ketika orang syahwatnya sedang turun ke bawah juga berbahaya. Akhirnya orang tidak mau nikah, orang tidak mau makan, niki nggih sami-sami mawon berbahaya. Maka yang paling penting adalah cara kita untuk mengendalikan syahwat atau naluri kesenangan yang berlebihan yang ada di dalam diri kita. Ini secara zahir. Secara batin, cara kita menata syahwat kita itu dengan zikir hauqalah. Hauqalah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang satu terakhir ini nafsu yang menata keempat nafsu kita. Jadi nafsu ini yang tengah, yang terakhir ini ibarat seperti bapak. Bapak ini tugasnya adalah ngemong anake sing jumlahnya pinten sekawan tadi. Nah, nafsu yang paling murni, yang paling jernih ini disebut dalam Al-Quran sebagai nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu naluri kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita sudah merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan menjalani hidup ini, di sana kita akan bahagia. Di akhirat kita akan tenang, kita akan damai. Tapi kalau kita di dunia kok tesih niki, kemrungsung, masih sering susah, masih sering sedih, tidak pernah bersyukur, boten nate semeleh, ya di sana kita akan merasakan hal yang sama. Maka yang dipanggil oleh Allah itu adalah jiwa yang sudah betul-betul madep, mantep, tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan yang tentram, lega lilo, kula ridho Gusti, pun panjenengan paringi urip, sampun panjenengan paringi gesang, kula lilo Gusti, kula tampi, kula nikmati, kula syukuri saestu. Ini jiwa yang betul-betul tenang. Nah, zikir untuk menjaga nafsu mutmainnah niki dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi menjelaskan tentang apa fungsi dari zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, beliau mengatakan ini adalah al-baqiyatus shalihat khairun minad dunya wa ma fiha. Ini adalah warisan, pusaka yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi kepada semua umatnya agar mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu sudah terkendali, tertata dengan baik, pasti hidupnya akan tertata dengan baik. Pasti akan mengalami
nafsu mutmainnah, jiwa yang damai, yang tenang dan bahagia. Lah niki bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika kita setelah sholat, subhanallah, kita niatkan untuk menata naluri kehadiran. Alhamdulillah, kita niatkan untuk menata naluri perasaan. Allahu Akbar, kita niatkan untuk menata naluri keakuan ego. La haula wala quwwata illa billah, kita niatkan untuk menata naluri syahwat kita, lalu supaya nafsu mutmainnah kita semakin kuat, naluri kedamaian kita semakin kuat, itu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian dari saya, monggo kalau masih ada waktu untuk kita buka pertanyaan. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian tadi kajian dari Gus Farid. Barangkali ada pertanyaan, mungkin masih kita buka satu dulu pertanyaan untuk Ibu-Ibu. Ada? Oh gitu. Monggo Bu, sebentar dipakai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nafsu syahwat, Pak. Nggih. Apa itu selalu diberikan pada manusia, yang diberikan dari Allah pada manusia? Bagaimana cara yang mudah untuk mengembalikan atau untuk mengendalikan nafsu syahwat itu? Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Heri, ya Bu Heri Pak Ustaz. Nggih. Mungkin lebih fokus dan mungkin minta jawaban lebih jauh atas nafsu syahwat. Nggih. Monggo, Gus Farid. Nggih. Jadi yang diberikan syahwat itu setahu saya ada dua makhluk. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah binatang. Bedanya apa? Kalau manusia, cara menyalurkan syahwat itu diatur di dalam syariat. Nek kados kucing kan ngisor pager kan saged, Bu. Ngisor longan nggih saged. Gonta-ganti ngoten niku gak ono sing protes. Tapi karena kita terhormat, walaqad karramna bani Adam, kita semua ini dimuliakan oleh Allah betul. Dan kita diciptakan sebagai ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaannya Allah. Jadi dari sekian ribu bahkan miliaran makhluknya Allah, yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ahsani taqwim adalah manusia. Tetapi ketika manusia tidak mampu mengendalikan nafsu syahwatnya, dia akan turun derajat menjadi asfala safilin, lebih hina daripada binatang. Cara untuk mengontrol syahwat itu harus mampu menggunakan dua hal. Yang pertama adalah dengan pikiran kita, yang kedua adalah dengan hati kita. Karena Kanjeng Nabi di dalam satu hadis mengatakan istafti qalbaka. Ketika kita mau melakukan apapun, termasuk pada saat syahwat kita ini sedang tidak terkendali, bertanyalah dengan hati nuranimu yang paling dalam. Kalau ini saya langgar, bagaimana resikonya? Bagaimana akibatnya? Bagaimana konsekuensinya? Bagaimana bentuk kerusakannya? Niki kalau kita mau menggunakan hati yang jernih, kita betul-betul bertanya dengan hati kita yang paling dalam, pasti kita akan diberikan jawaban. Termasuk cara kita mengendalikan syahwat kita. Nah, kadang orang itu karena tidak terbiasa untuk bertanya dengan dirinya, bertanya dengan hatinya, lalu dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya,
sehingga tidak pernah memiliki pertimbangan yang jernih ketika melakukan sesuatu. Jadi kalau kita tadi Bu sudah biasa mempraktikkan zikir secara batiniah, sudah kita lakukan, insya Allah itu akan mampu untuk ikut mengendalikan dan mengerem sebagai daya redam bagi syahwat kita. Ibarat syahwat itu seperti api, dia adalah api. Ketika api ini kok bulat-bulat, maka termasuk yang meredam itu dengan zikir hauqalah dan dengan kejernihan hati kita untuk tidak mengikuti apa kata suara dari nafsu syahwat kita. Semakin hati kita kuat, syahwat itu akan turun. Semakin hati kita baik, syahwat itu akan akan turun ke bawah. Dia akan kalah dengan kekuatan hati kita. Semakin hati kita melemah, syahwat kita akan semakin besar. Jadi tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Makaten. Menurut Gus, jadi tadi terkait nafsu, kalau boleh saya sedikit mengutip, antara binatang dan manusia, kemudian manusia bisa terjun bebas ke asfala safilin. Mungkin betul Gus, kalau manusia misalkan berada di tengah-tengah dia menjadi baik, kalau terjun bebas menjadi asfala safilin, tapi kemudian kita melihat malaikat, makom itu mungkin tidak dicapai oleh manusia, bahwa malaikat itu kan kita tahu baik, tidak punya sahabat, mungkin tidak. Kalau kita bisa terjun bebas ke bawah, terus kemungkinan manusia bisa naik lagi. Itu seperti apa? Manusia itu kembali lagi diberikan pilihan khiyar oleh Allah. Makanya tidak heran bahwa Allah itu karena Maha Rahman dan Rahim, saking cintanya Allah, saking welasnya Allah kepada kita, setiap nafas kita itu adalah kesempatan untuk bertaubat. Taubat itu sangat terbuka lebar. Maka kita bisa melihat banyak orang yang dulu hidupnya bagaimana, sekarang seperti apa. Dulu misalnya tidak tertata, hidupnya tidak karu-karuan, lalu karena bertaubat, menata dirinya, menata kehidupannya, kemudian punya keinginan dan tujuan yang jelas dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan banyak jalan. Sebaliknya, ketika orang misalnya hari ini merasa dirinya sudah baik, sudah soleh, lalu mudah untuk menghukumi yang lain, mudah mengeklaim buruk yang lain, maka harus hati-hati. Karena kita tidak tahu 5 tahun ke depan bagaimana situasi hidup yang kita hadapi. Apakah kita bisa mempertahankan kualitas kebaikan kita, atau justru kita akan jatuh pada lembah keburukan. Maka di dalam kitab tasawuf itu, kalau kita lihat orang yang buruk, kita nasihati dengan cara yang baik. Jika memang beliau masih belum mau untuk merubah hidupnya, maka hati kita yang terus berdoa untuk beliau, semoga Allah membukakan pintu hidayah. Itu kita akan lebih selamat. Karena fi akhiri umrina, di akhir umur kita tidak tahu apakah nanti kita akan menjadi orang yang mempertahankan kualitas kebaikan kita, atau justru karena faktor-faktor kehidupan kita keluar dari jalur yang benar. Kadang tiang niku dadi elek kan karena situasi nggih. Wis kepepet, janjane gak gelem korupsi, tapi wis utange akeh, butahe akeh, ndak ada pilihan lain, Mas. Kadang-kadang orang diuji sampai di level itu. Sejatinya baik, tapi karena circle-nya delalai tidak baik, dihadapkan situasi yang tidak ada pilihan, akhirnya dia terperosok dalam lembah keburukan tadi. Makanya kita tidak tahu. Yang ada adalah kita berharap dan selalu berdoa baik kepada Allah dan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Mengatakan Mas Bu.
Terima kasih Gus. Terakhir mungkin satu pertanyaan penutup, kemudian menyampaikan ke Bapak-Bapak. Setelah mengajar ini barangkali ada yang mau di-sharingkan atau mau bertanya-tanya. Beliau masih transit di rumahnya Mas Saiful. Monggo kantoran nanti tidak ke rumah Mas Saiful, ngobrol sampai ngantuk. Oke. Monggo Ibu, ada satu oke. Monggo silakan. Terakhir Gus, satu pertanyaan sebelum ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz tadi untuk pengendalian nafsu keseluruhan, apakah itu satu dipengaruhi oleh umur, yang kedua dipengaruhi oleh situasi lingkungan maksudnya, sehingga jangan sampai nanti ada istilah kampret hilang itu. Jadi semakin tua malah nanti semakin petakilan, jangan sampai terjadi seperti itu nanti. Dan selain tadi disampaikan dengan pikir, apakah misalnya puasa itu bisa juga mengendalikan diri kita untuk menekan nafsu itu? Untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur betul memengaruhi Bu, tapi kesadaran diri kita juga punya pengaruh. Karena tadi leres omongan jenengan, orang yang umurnya sudah sepuh kadang-kadang hatinya belum sepuh. Nek cara Jawa napa Pak? Kurungane tuwa tapi manuke jek nom. Wonten sing kuwalik, ketoke ragane jek nom tapi manuke wis tuwa. Nah, niku nggih wonten. Maka kita untuk mengendalikan nafsu ini tidak terbatas umur, tapi memang yang sebaiknya nggih sing umurnya sudah 40 ke atas, karena 40 niki kan pasti sudah waktunya. Kalau Kanjeng Nabi niki wis entuk wahyu, sudah harusnya kafah, menata secara betul-betul, niatnya ditata, tawajuhnya kepada Allah, niatnya kepada Allah betul-betul diwujudkan secara nyata. Pun boten wayahe dolanan. Paribasane ngoten. Lalu yang kedua, puasa betul, karena puasa itu di dalam fikih secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak itu maknanya menahan. Puasa secara jasmani kita lakukan sudah paling tidak saat bulan Ramadan. Tapi puasa secara rohani ini kadang-kadang belum kita lakukan. Jenenge wong ngempet Bu, ngempet orang ngamuan, ngempet orang ngapusi, ngempet orang ngelek-ngelek, ngempet orang ngrasani. Loh niki kadang-kadang belum kita lakukan. Makanya puasa secara jasmani sudah kita lakukan, secara syariat sudah selesai kita lakukan. Tapi puasa untuk betul-betul menata hati kita, sing ngempet tenanan niki kadang-kadang yang belum kita lakukan. Alangkah luar biasa jika puasa rohani ini sudah kita lakukan. Gini ngempet boten ngamuan, ngempet boten ngrasani, ngempet boten ngapusi. Ini kan sesuatu yang berat. Ini juga laku dan praktek puasa dalam kehidupan sehari-hari. Mekaten Bu, pun dalu kata saya nggih. Menurut semoga kajian malam hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita harapkan untuk kehidupan kita sehari-hari jadi lebih baik, lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, jauh dari hal-hal yang disampaikan atau yang boten keuntungan, orang sunat, orang mutungan, orang gampang puji wong. Maka besar itu tutupkan di doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamata wa hubballahi wa hubba man ahabba
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا من هو في علوك إن، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في عز لطيف، يا من هو في مجده منير، يا من هو في عطائه كثير. اللهم أكرمنا من بين الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر عليك وذكر ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل حياتنا مملوءة بالبركات والحسنات، بالبركات والحسنات، بالبركات والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين alaihim waladhdallin. Amin. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.